Saudara polisi kembali menggelar olah TKP di lokasi tewasnya ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat untuk mencari bukti-bukti baru. Dalam olah TKP lanjutan, polisi melibatkan personel Jatanras, Inafis, dan Puslapfor Mabes Polri. Di rumah korban, di perumahan Bukit Cinere Indah, polisi mencari bukti-bukti baru terkait tewasnya ibu dan anak di kamar mandi. Selain mencari dokumen pribadi korban, polisi juga memeriksa sampel makanan yang ada di dalam rumah. Lalu deduktif ke tetangga-tetangga dan juga keluarga inti, ternyata memang ini keluarga cukup tertutup. Kemudian juga dengan keluarga inti ini terakhir bertemu pada saat tahun 2011, adiknya dan sebagainya. Dan terakhir berkomunikasi hanya berrentang berapa bulan yang lalu. Jadi memang ini hampir sama dengan kejadian Kalideres dengan keluarga. Dokter forensik menyebut waktu kematian korban dan apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini bisa diketahui dari pemeriksaan derajat pembusukan korban. Anak itu harus kita ketahui derajat pembusukannya apakah sama atau berbeda. Seperti kalau kemarin kita berkaca di kasus Kalideres itu ada derajat pembusukannya berbeda-beda dari keempatnya. Dan ini justru kalau misalnya derajat pembusukannya ada yang sama bersamaan, nah ini justru menjadi pertanyaan buat kami, buat kita, kenapa kok bisa bersama-sama? Lazimnya apakah ada keterlibatan orang lain atau memang waktu kematiannya aja yang sama, karena waktu kematian sama itu sangat jarang sekali ya, 2 orang dalam satu tempat terus meninggal dengan waktu kematian yang sama. Dok. Untuk menemukan penyebab pasti kematian, polisi pun melakukan otopsi lengkap, identifikasi, pemeriksaan toksikologi, dan patologi korban. Sekarang ini dilaksanakan pemeriksaan, sudah selesai dengan otopsi lengkap sudah, kemudian pemeriksaan untuk identifikasi, kita sudah melakukan pencocokan DNA. Jadi kita lakukan pencocokan DNA untuk menentukan siapa korban 1 dan siapa korban 2. Ini juga pada waktu otopsi melibatkan alat namanya crime light. Crime light itu kita bisa mendeteksi adanya bercak darah atau perlukaan di tubuh, hasilnya negatif. Artinya kekerasan mekanik yang menyebabkan perdarahan tidak terdetek dari alat tersebut. Kemudian kami melakukan pemeriksaan toksikologi. Kemudian nanti kami akan pemeriksaan patologi forensik. Kini polisi terus mencari bukti-bukti baru dan keterangan dari saksi untuk merangkai kesimpulan mencari tahu penyebab pasti kematian ibu dan anak ini. Tim Liputan Kompas TV. Lalu faktor apa saja yang harus diteliti lebih lanjut untuk mengungkap kematian ibu dan anak di Depok? Kita bahas bersama Nathanael Sumampo, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR. Selamat sore Pak Nathanael. Selamat sore Mbak Cynthia. Ya Pak Nathanael, kalau menurut perspektif Anda apa saja faktor yang dinilai paling berperan untuk mengungkap kasus kematian ibu dan anak di Depok ini? Ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa setiap individu ini merupakan aspek yang utuh ya. Kita perlu melihat secara utuh komprehensif, ada aspek dimensi biopsikososial ya. Nah, ini yang kemudian menjadi penting untuk kita memahami secara lengkap ya, bahwa saat ini sudah berlangsung dikoordinasi oleh Polda Metro dalam kolaborasi interprofesi. Misalnya tadi dijelaskan ada otopsi secara fisik menyeluruh lengkap, ada patologi forensik, toksikologi, termasuk juga bagaimana kita penting untuk memahami kondisi psikologis dari para korban ini dalam rangka memahami sebab dan cara kematiannya. Dan konteks kehidupan ini yang kemudian kami potret, APSIFOR mendukung apa yang dilakukan oleh Polda Metro melalui kegiatan yang namanya otopsi psikologis.
Kegiatan ini sifatnya kita memeriksa pemeriksaan psikologi forensik dengan metode retrospektif untuk kita memahami misalnya tentang gaya hidup, tentang apa yang dipikirkan, yang dirasakan oleh korban ini menjelang situasi kematiannya, kurang lebih seperti itu. Pak Nathanael, kalau tidak salah Apsifor kan ikut dalam olah TKP. Dari bukti tulisan dan file di laptop ini, apakah cukup berperan penting untuk mengungkap kematian kedua korban? Iya, tentunya perannya sangat penting ya, dalam arti tadi berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang, namun kita perlu kemudian data-data yang lebih lengkap lagi, sehingga kita bisa mendapatkan potret yang lebih menyeluruh, Mbak. Jadi ibaratnya kita sedang mendapat kepingan-kepingan sehingga menjadi puzzle yang lengkap dan lebih bermakna ya, untuk menggambarkan bagaimana kondisi psikologisnya, konteks psikososial kehidupannya, bagaimana relasi di dalam keluarga ini, bagaimana juga relasi sosial. Karena kita ketahui tadi bahwa kita perlu memahami setiap individu itu secara utuh dari dimensi biopsikososialnya. Ya, karena itu yang melatar belakangi tingkah lakunya, pilihan hidupnya, bagaimana dia berinteraksi, apa yang dianggap penting oleh dirinya, seseorang dan lain sebagainya. Oke, tapi kan kalau dalam kasus ini ada ibu dan anak, apakah ini ada faktor saling mempengaruhi untuk peristiwa ini juga menjadi penting? Ya, tentunya sama seperti ketika kita unit analisisnya tidak hanya individu saja, tetapi juga di dalam keluarga. Kita tahu bagaimana dalam sebuah keluarga tentunya ada yang memimpin, ada yang mengikuti, ada juga bagaimana nilai yang kemudian dianggap penting di dalam keluarga tersebut, termasuk juga sampai di tataran individual gitu ya. Jadi bagaimana pola komunikasi, pola relasi, itu sesuatu hal yang penting untuk kita memahami secara lebih lengkap ya. Siapa yang jadi pemimpinnya gitu, kira-kira ya. Siapa yang kemudian lebih banyak memutuskan untuk hal-hal tingkah laku baik individu maupun yang dipilih oleh keluarga. Nah, ini juga perlu untuk kita dalami. Kalau untuk kasus ini sendiri ada tidak sih kemungkinan keterlibatan dari pihak lain? Karena dari informasi sementara memang keduanya diketahui tidak terlalu dekat dengan keluarga. Ya, artinya berbagai kemungkinan tetap saja bisa, sehingga perlu untuk kita assess gitu ya. Kita perlu evaluasi berbagai skenario yang ada dalam rangka kemudian nantinya ketika datanya sudah lebih lengkap, kita bisa lebih memastikan bagaimana kondisi psikososialnya, bagaimana profil psikologisnya yang mempengaruhi kemudian tingkah laku di saat-saat terakhir menjelang kematiannya dia, ya kira-kira itu. Jadi saya pikir semuanya penting untuk kita kumpulkan terlebih dahulu secara lebih komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Oke, tapi kalau melihat kasus ini sendiri, apa sih sekiranya bukti yang paling ditunggu oleh pihak penyidik ataupun juga dari Apsifor sendiri agar membuka ataupun menguak kasus ini? Ya, artinya kan tadi ya, secara fisik kita kan menunggu bukti misalnya hasil dari lab 4, ya, lab 4 polisian untuk lebih mengetahui bagaimana sih mekanisme fisik biologis yang terjadi sehingga kemudian bisa mengakibatkan kematian. Tetapi kita tidak bisa memisahkan setiap aspek atau dimensi individu itu secara terpisah gitu ya. Fisik ini pun juga ada dimensi psikologisnya. Sehingga kemudian ada otopsi psikologis untuk kita lakukan. Jadi semuanya itu data yang penting untuk kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai apa yang terjadi. Baik. Dan saya pikir tidak hanya memahami di kasus ini, tapi juga untuk pencegahan di kasus-kasus serupa di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Nathanael Sumampo, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik atau Apsifor sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.